Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita tidak bisa berkumpul dalam rumah Tuhan. Hari ini kita tidak bisa berbakti di gereja, tetapi kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Bapak Ibu yakin, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan juga hadir. Mari kita memulai ibadah. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hari-hari yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur buat kami dapat memasuki hari ini, di mana kami dapat beribadah bersama-sama meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak, biarlah di dalam ibadah pada saat ini, Roh Kudus sendiri yang akan terus bekerja, berbicara, sehingga memberikan kekuatan yang baru di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa terus-menerus Tuhan membuktikan kasih setianya dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini saya undang setiap kita boleh sama-sama membawa kerinduan kita untuk bertemu Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian. Kami rindu selalu bersamamu Tuhan. Mari sama-sama persiapkan hatimu. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan, meninggikan namanya. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Itu kami nyatakan nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu
dengan segenap hatiku. Kami bawa kerinduan kami, hati kami Tuhan, datang duduk bersujud di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan rindu selalu. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku dapat hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati. Mari setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Katakan kami menikmati Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu hadirat-Mu di tempat ini, nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Engkau hadir. Mari nyatakan kerinduan-Mu sama-sama bilang. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan Ku nikmati Tuhan. ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita juga ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan bersama dengan semua umat Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Naikkan syukur-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah membebaskan dan memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ya sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku dan menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan kami, Selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untuk. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ini kami umatmu yang dibebaskan, yang dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, sama-sama Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kami bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kau berikan hidup kami bagimu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia dalam hidupku dan hidupmu saudara. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya yang terbesar, karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekat kasih-Mu, kasih-Mu. amin. Setia menjagaku, kan ku nyatakan Yesuslah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami. Katakan Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai-samanya. Amin. Mari sama-sama nyatakan dekat kasih-Mu Tuhan menjaga kami. Dekat Kasih-Mu yang selalu setia mendekap kami. menjagaku. Aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Kau maha kuasa, Kuasa maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin.
sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Kau berkata atas semesta, Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Maha kuasa, Kau Maha mulia, Kau berkata atas semesta. Satu-satunya Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai selamanya. Sekali lagi nyatakan, sampai selamanya. Amin, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau bertahta, Kau Maha Kuasa. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang ada di gereja, maupun yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami minta bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Datanglah dalam hati kami, tempat ini Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, biar urapan-Mu yang memulihkan hidup kami. Biar kami menjadi orang-orang yang diperbaharui, dipulihkan. Amin Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari datanglah ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapilah setiap kami Tuhan. Minyak yang baru urapiku. Mari Roh Kudus jamah kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang oh Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu. Mari saya undang kita boleh sama-sama kembali bangkit berdiri, nyatakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami panjatkan dalam hadirat Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita dan menolong kita masing-masing dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, studi kita, dalam keluarga kita. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk majelis dan juga untuk rohaniwan atas dukungan dan pelayanan bersama-sama senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Integritas dalam Lembah Kelam. Pada hari ini temanya adalah integritas dalam lembah kelam. Tema gereja di 2021 ini Juli 2021 adalah orang Kristen yang berkarakter Kristus. Orang Kristen yang berkarakter Kristus, dan tema hari ini lebih menyoroti tentang integritas dalam lembah kelam. Kenapa tema integritas dalam lembah kelam? Ya, harapannya tema ini lebih mendarat Bapak Ibu. Lebih mendarat pada situasi kondisi saat ini yang kita alami. Karena ada banyak orang, ya, anak-anak Tuhan, ya, kehilangan integritas atau berubah setia di saat mengalami lembah kelam atau pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Dan inilah yang akan kita renungkan, diharapkan tema ini lebih mendarat pada situasi kondisi saat ini. Ayat emas kita dari Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4, kita akan membaca bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di rumah ataupun dimanapun. Ya, Bapak Ibu bisa membaca ayat ini dengan bersuara, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di saat kita membaca firman Tuhan, kita membaca dengan bersuara, kita mendengarkan suara kita sendiri, sehingga iman kita bisa timbul. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kita bisa melihat ada beberapa integritas dari ayat ini Bapak Ibu. Ada poin integritas dari ayat emas yang kita sudah baca ini yang akan kita dalami. Di situ ada kata sekalipun, ya, sekalipun. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh akan situasi kondisi yang dihadapi. Jadi menggunakan kata sekalipun berarti dia tahu situasi kondisi yang dihadapi di depannya itu seperti apa. Dan dia bisa berkata sekalipun. Dan itu luar biasa yang akan kita dalami bagian ini. Juga ada kata aku tidak takut, ya, aku tidak takut bahaya. Kata aku tidak takut ini menunjukkan kesadaran akan pribadi yang lebih berkuasa. Kesadaran akan pribadi yang lebih berkuasa daripada lembah kelam yang dihadapi. Jadi dia tahu ada pribadi yang lebih berkuasa dari situasi kondisi yang dihadapi, dan dia sadar penuh, dan dia berkata aku tidak takut. Dan yang ketiga adalah kata yang menghibur aku. Yang menghibur aku. Di ayat ini gadamu dan tongkatmu. Tetapi yang kita garis bawahi di sini, ini yang menghibur aku, itu menunjukkan akan kesadaran, ya, kesadaran akan pribadi, kesadaran akan pribadi yang tidak meninggalkan kita. Kesadaran akan pribadi yang tidak meninggalkan kita, dialah pribadi Immanuel yang selalu bersama-sama kita dan menghibur kita. Jadi kesadaran akan pribadi yang tidak meninggalkan kita, dialah Immanuel yang selalu bersama-sama kita dan yang menghibur kita.
dalam lembah kelam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lembah kekelaman. Lembah kelam ini tidak bisa dihindari, ya. Siapa saja bisa mengalaminya. Ya, namanya musibah, namanya kecelakaan, namanya sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tidak bisa dihindari, ya. Lembah kelam juga tidak bisa diduga. Waktunya kapan saja bisa menerpa kita, melanda kita. Lembah kelam ini tidak bisa diduga, nggak bisa janjian. Kamu jangan datang sekarang lembah kelam, nanti aja kalau saya udah siap, nanti aja kalau kondisi saya, mental saya siap, nanti aja finansial saya kalau udah siap. Jangan datang sekarang. Nggak bisa janjian terhadap lembah kelam. Lembah kelam itu tidak pandang bulu, tidak lihat status kita. Yang kaya, yang miskin, yang terpelajar ataupun yang tidak sekolah, tidak belajar, akan mengalami lembah kelam. Setiap pribadi akan mengalaminya, tidak pandang bulu, tidak pandang status. Mau itu dia pejabat, mau dia orang biasa, namanya lembah kelam bisa sewaktu-waktu datang, menerpa pada siapa saja. Dan kita juga bisa melihat bahwa lembah kelam ini sifatnya sementara. Hanya sementara Bapak Ibu. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah. Mazmur 55 ayat 23. Kita tahu bahwa lembah kelam ini hanya sementara. Tapi yang namanya sementara ini menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Yang kalau kita tidak siap di dalam Tuhan, kita bisa goyah. Tetapi firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 23, tidak selamanya dibiarkan orang benar goyah. Pertolongan Tuhan akan turun atas setiap orang benar. Dan yang kelima, lembah kelam itu punya tujuan. Ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap orang percaya Bapak Ibu. Yang mungkin saat ini kita tidak mengerti, kita tidak memahaminya, karena kita berada dalam lembah. Kita berada di bawah. Kita melihat ke atas. Kita melihat ke atas seperti pemazmur berkata, dari manakah datang pertolonganku? Kita tidak memahaminya. Tetapi dari Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi lembah kelam juga punya tujuan. Ya, ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap orang percaya. Walaupun saat ini kita tidak mengerti atau memahaminya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Ayub. Kita akan belajar dari kisah Ayub, di mana kita telah mengetahui bersama bahwa Ayub adalah pribadi yang luar biasa, tetapi dia juga mengalami lembah kelam yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat yang bagian yang pertama adalah integritas Ayub. Kita membaca dari ayat 1, Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, kita bisa melihat paling tidak ada 4 integritas Ayub ditulis di ayat ini. Dikatakan Ayub itu orangnya saleh. Ayub itu luar biasa saleh. Ayub jujur. Ayub takut akan Allah. Ayub menjauhi kejahatan. Ini integritas yang luar biasa. Sehingga Alkitab mencatatnya dengan jelas. Bahwa Ayub adalah pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Allah, pribadi yang menjauhi kejahatan. Luar biasa teladannya. Integritas ini Tuhan yang menilai Bapak Ibu. Tuhan yang menilai integritas Ayub ini. Bukan Ayub sendiri yang menilai dirinya. Bukan Ayub yang berkata bahwa gua orang saleh, saya orang saleh, saya orang jujur, saya orang yang takut akan Allah, saya orang yang menjauhi kejahatan. Bukan Ayub yang berkata, tetapi Tuhan yang berkata tentang pribadi Ayub ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi luar biasanya kalau Tuhan bisa berkata kepada masing-masing kita,
tentang integritas kita. Karena Tuhan yang mengetahui kedalaman hati dan pikiran kita. Tuhan yang menyelidiki hati setiap manusia. Setiap orang percaya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati dan pikirannya. Jadi Tuhanlah yang menilai integritas kita masing-masing. Ya, seperti apa kita di hadapan Tuhan. Apa adanya semuanya terbuka. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dan integritas ini Tuhanlah yang menilai. Yang kedua, integritas ini orang lainlah yang menilai. Oh, orang itu baik, orang itu saleh, orang itu jujur, orang itu disiplin. Orang lainlah yang menilai tentang kita. Jadi bukan kita yang berkata kepada orang lain tentang integritas diri kita sendiri, tetapi orang lain bisa melihat bagaimana kita. Dan semuanya terbuka. Kalau pencitraan, orang pun bisa tahu pada sekarang ini. Pada masa sekarang, oh dia pencitraan. Di depan orang baik, di belakangnya jelek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat integritas yang luar biasa dari pribadi Ayub. Dan dia mengalami yang namanya lembah kelam, Bapak Ibu. Kita akan melihat lembah kelam apa yang dialami oleh Ayub ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa semua anaknya diambil Tuhan. Lembah kelam yang pertama adalah dia kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi. Kenapa demikian? Karena setiap hari Ayub beribadah dan berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Tapi semua anaknya diambil Tuhan. Ayub punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Bisa berkata, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keselamatan anak saya. Toh Tuhan ambil juga. Lembah kelam, orang yang dikasihi diambil Tuhan. Yang kedua, semua hartanya diambil Tuhan. Semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang tersisa. Padahal dia luar biasa diberkati Tuhan sebelumnya, tapi diambil semua oleh Tuhan hartanya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harta benda yang dimiliki, kehilangan juga kesehatan. Dia sakit, luar biasanya semuanya ini terjadi bersamaan. Pada waktu yang sama semuanya terjadi Bapak Ibu. Luar biasanya lembah kelam ini. Kalau kita mengalami lembah kelam, mungkin kita mengalami satu persatu. Kehilangan orang yang kita cintai. Atau kehilangan harta benda yang kita miliki. Atau kita sedang mengalami pergumulan akan kesehatan kita. Satu persatu kita alami. Ayub tiga-tiganya terjadi bersamaan dalam kehidupannya. Luar biasa kalau dia tidak stres, tidak gila, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Lembah kelam Ayub. Semua anaknya diambil Tuhan. Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 2 dikatakan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia punya anak ada 10. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Luar biasa bagi orang tua adalah memiliki anak. Kebanggaan orang tua adalah anaknya yang dikasihi, yang dicintainya. Apa yang terjadi? Ayub 1 ayat 18-19 dikatakan di situ. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, sedang kumpul-kumpul, sedang bersama-sama di rumah yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Aneh, 4 penjuru. Ada angin bertiup luar biasa. Melanda dari 4 penjuru dan roboh. Ya, menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Mereka masih muda anak-anaknya ini.
Hanya aku sendiri yang luput yang memberitakan kabar ini sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, kehilangan semua anaknya. Siapa yang tidak sedih kalau anaknya meninggal? Siapa yang tidak sedih kalau kehilangan orang yang dicintai, orang yang dikasihi Bapak Ibu? Dan ini semuanya terjadi pada Ayub. Semua anaknya diambil Tuhan. Pada pelayanan yang pernah kami layani, ya, ada jemaat yang kehilangan keluarga, yang dikasih, yang dicintai, stresnya bukan main. Bergumulnya, kepahitannya luar biasa karena Tuhan ambil orang yang dikasihi. Tidak mudah kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita bangga-banggakan dalam hidup ini. Tidak mudah. Dan Ayub kehilangan 10 anaknya. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, semuanya Tuhan ambil. Dari bagian yang pertama ini kita bisa melihat Ayub berpotensi untuk kecewa kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku beribadah kepadamu? Aku mempersembahkan korban kepadamu untuk keselamatan anak-anakku. Kenapa kau ambil semuanya? Lembah kelam Ayub yang kedua adalah semua hartanya diambil Tuhan. Dari Ayub pasal 1 ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di areanya, Ayub adalah orang yang terpandang. Ayub adalah pribadi yang kaya raya, yang terkenal. Dan luar biasanya, dia memiliki harta kekayaan yang banyak. Kalau kita baca sepintas lalu Bapak Ibu mungkin, oh oke, 7.000 kambing domba oke. Tapi kalau kita hitung Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. 7.000 kambing domba kita kalikan 1 ekor aja 1,5 juta Bapak Ibu. Kali 7.000 itu udah 10,5 miliar. Saya juga nggak bisa membayangkan karena tidak punya uang sebanyak itu. Tapi hartanya 10,5 miliar. Dia punya peternakan, usaha peternakan, bisnis peternakan yang sukses luar biasa. Kalau di sini area peternakan kambing domba, paling satu peternakan itu ada 100 ekor. Dia punya 7.000 Bapak Ibu. Berarti peternakannya sangat besar. 3.000 unta. Kalau 1 ekor dikalikan 33,5 juta Bapak Ibu. 1 ekor unta 33,5 juta dikali 3.000 itu 100,5 miliar Bapak Ibu, kurang lebihnya. Itu kekayaan yang seperti apa? Karena dia juga menguasai moda transportasi. Unta pada zaman itu adalah kendaraan seperti mobil pada saat ini. Moda transportasi yang dikuasai oleh Ayub 100 miliar. Bisnis yang sangat besar. 1.000 lembu ya atau sapi. Kalau 1 sapi ya indukan di sini dibilang itu 25 juta dikali 1.000 itu 25 miliar. Pada pelayanan saya dulu di desa, kami tahu bahwa ada masyarakat yang memelihara 1-2 ekor sapi. Mereka sangat senang sekali karena dari sapi itu mereka bisa panen. Mereka pelihara dari sapi harga 5 juta, mereka bisa jual 30, 35 saat sapi itu dewasa. Punya 1-2 itu sudah senangnya luar biasa. Ini punya 1.000 indukan lagi yang bisa dikawinkan dan punya anak lagi, anak sapi lagi. Terus 500 keledai betina
Kalau satu keledai ini 4,2 juta, satu ekornya, dari 500 ini jadi 2 miliar. Belum dicatat di situ budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Nggak ditulis berapa jumlahnya. Tetapi kalau dari banyaknya harta yang dimiliki dan dari banyak orang yang bisa mengurusi usahanya ini, pekerjaannya ini, maka budaknya itu lebih banyak daripada nominal yang tertulis. Bisa puluhan ribu, belasan ribu budaknya. Wah, luar biasa. Dan ini semuanya hilang Bapak Ibu. Semua hartanya diambil Tuhan. Semuanya diambil Tuhan. Dari Ayub 1 ayat 14 sampai 17 kita bisa baca, Bapak Ibu bisa baca. Semua hartanya hilang dalam satu hari. Siapa yang tidak stres kehilangan harta yang sangat banyak itu? Lembah kelam yang ketiga adalah kesehatannya diambil Tuhan. Dia sakit. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Ayub 2 pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dia sakit, kesehatannya diambil Tuhan. Tidak cukup anaknya diambil Tuhan, tidak cukup hartanya habis, kesehatannya pun diambil Tuhan. Dia sakit. Siapa yang tidak stres terkena penyakit pada tubuhnya? Di Ayub 2 ayat 8 Bapak Ibu. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Wah, luar biasanya, saking menderitanya dia ambil beling, garuk-garuk, lukanya gatal dalam tubuhnya, pada tubuhnya. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini bisa nambah stres. Karena apa? Orang yang dicintai, istrinya, pasangannya yang seharusnya menguatkan dia, malah berbalik dan berkata yang seperti ini. Malah mengecewakan. Bapak Ibu, lembah kelam pada masa ini, pandemi COVID, melanda semua orang di dunia ini. Lembah kelam kita mengalami bersama-sama secara global. Banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit orang berada di circle kita. Orang tua kita, saudara kita, ya keluarga kita, teman-teman kita. Banyak yang meninggal. Banyak orang kehilangan harta, pekerjaan, usaha, atau bisnisnya bangkrut. Semuanya jadi nol. Malah tambah hutang. Hutang tambah, usaha nol, stres luar biasa. Banyak orang sakit tambah sakit. Sudah sakit, terkena COVID, stres. Banyak yang gila. Lalu integritas dalam lembah kelam seperti apa yang harus kita miliki? Yang pertama poinnya adalah tetap beriman pada Yesus. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Nggak ada yang sanggup di dunia ini yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak takut dan khawatir. Wah, tidak takut dan khawatir, bagaimana ceritanya kita sedang mengalami lembah kelam? Kita akan lihat. Yang ketiga, masuk hadirat Tuhan dan bergantung penuh pada Tuhan Bapak Ibu. Ini poin integritas yang akan kita lihat pada saat ini. Yang pertama, kita tetap beriman pada Yesus. Kata sekalipun dari ayat emas kita, menunjukkan bahwa ada kesadaran akan sikon yang dihadapi di depan kita, situasi kondisi yang kita hadapi, kita sadar penuh. Yang menarik dari teladan Ayub dikatakan dalam Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Sekalipun Ayub mengalami lembah kelam, Ayub memberikan teladan bagi kita. Sekalipun Tuhan mengambil semuanya, anak-anaknya, harta kekayaannya, kesehatannya, Ayub tetap percaya Tuhan dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Ini di luar nalar manusia. Jika bukan karya Tuhan dalam hidup Ayub, tidak ada satu orang manusia pun yang tidak akan sanggup memiliki integritas yang luar biasa seperti ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudaraku, tetaplah beriman pada Tuhan Yesus. Karena kita lahir telanjang, kita akan kembali telanjang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita bawa, semuanya kita tinggalkan di dunia ini. Tetap beriman, sadar penuh akan situasi kondisi yang dihadapi. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, tidak takut dan khawatir. Kata aku tidak takut dari ayat emas kita. Kesadaran akan pribadi yang lebih berkuasa dari lembah kelam yang kita hadapi. Ada pribadi Yesus yang lebih berkuasa dari situasi kondisi yang kita hadapi. Ayub pasal 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Semuanya Ayub alami. Lembah kelamnya Ayub terima dengan kesadaran penuh. Tidak ada lagi takut dan khawatir karena bisa terima kenyataan hidup. Yang bisa membuat kita takut dan khawatir, kita tidak terima kenyataan hidup ini. Sadar ada pribadi Tuhan kita Yesus yang mengatur semuanya. Yang nalar kita ini tidak bisa memahaminya karena kita berada di lembah. Kita harus terima kenyataan hidup ini. Sehingga kita tidak takut dan khawatir lagi. Yang ketiga, masuk hadirat Tuhan dan bergantung penuh pada Tuhan. Kata yang menghibur aku dari ayat emas kita Bapak Ibu, kesadaran yang penuh akan pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Dialah Immanuel yang selalu bersama kita dan menghibur kita. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelumnya Ayub tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia sering beribadah. Dia sering masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi di pasal 42 ayat 5 inilah dia bertemu muka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada 40 pasal pada kitab Ayub, ya dari pasal 2 sampai 42 dalam Alkitab menunjukkan bahwa waktu proses Tuhan yang tidak sebentar Ayub alami. Setelah masuk dalam hadirat Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, maka Ayub dipulihkan oleh Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan kita hanya daripada Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, siapa yang sanggup menghadapi tantangan zaman now? Lembah kelam zaman now saat ini. Masuk hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan, mengalami mujizat dan karunia Tuhan, mengalami banyak hal dalam Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kesimpulannya, setiap manusia akan mengalami lembah kelam. Tapi hanya bersama Tuhan Yesus, kita dijaga dan dilindungi, serta dihiburkan, hingga akhirnya kita menang di dunia ini. Ataupun kita mati dalam Tuhan. Yang kita dapatkan adalah kekekalan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi mengalami penderitaan dunia lagi. Tidak lagi mengalami sakitnya dunia ini.
Selagi kita di dunia ini, mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan supaya kita dimenangkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, lembah kelam ini akan berlalu dan kita akan bersama-sama melihat pelangi kasih Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran setiap kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, melewati berbagai lembah kelam kami masing-masing, maupun secara global yang saat ini sedang dunia alami, yaitu pandemi COVID. Bapa, semakin banyak orang yang terdampak, bahkan orang-orang di sekitar kami, di circle kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai. Mampukan kami tetap memiliki integritas dalam lembah kelam ini ya Tuhan. Tetap beriman kepada Yesus, tidak kecewa kepadamu ya Tuhan. Memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk tidak takut dan khawatir. Karena kami bisa menerima kenyataan hidup ini. Kami harus terus melangkah di dalam iman, di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat-Mu, bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan solusi, kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan kasih karunia, sehingga kami bisa terus melangkah dalam hidup ini dan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan pasti sanggup dan menyatakan kebenaran untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, Dia sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan sanggup. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita semua. Firman Tuhan senantiasa menjadi suluh di dalam setiap langkah-langkah kita. Kita akan mengakhiri akan ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan pada kami, memberikan penghiburan pada kami, memberikan pengharapan pada kami, bahkan juga menegur akan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami makin hari boleh makin bertumbuh
di dalam pengenalan akan Engkau. Saat ini khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi akan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan sendiri menjaga keluar masuk mereka. Tuhan sendiri menjaga melindunginya, dijauhkan dari penularan COVID-19. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa untuk satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong akan tugas-tugas yang diemban. Tuhan sendiri juga menjaga melindungi mereka. Dan kami serahkan juga tenaga medis, dokter, paramedis ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan yang baru di dalam tugas-tugas yang diemban. Tuhan juga akan menjaga melindungi di dalam tugas. Kami percayakan para tenaga kesehatan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilaksanakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong sehingga vaksinasi ini dapat menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat terjaga, terlindungi di dalam masalah pandemi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah. Tuhan mencukupkan biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri dalam tugas-tugas yang diemban. Tuhan menolong akan tugas mereka. Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan memberikan semangat yang baru di dalam tugas yang diemban. Kami percayakan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau akan menolong meskipun dalam situasi pandemi. Tapi kami dapat bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan akan melawat mereka satu persatu. Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan menjamah mereka. Engkau juga akan menolong bagi mereka yang tidak memiliki lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati usahanya. Tuhan juga akan menolong akan bisnis mereka. Tuhan, di tengah-tengah pandemi banyak mereka menghadapi kesulitan. Tapi kami yakin bahwa berkat demi berkat Tuhan curahkan kepada mereka. Untuk anak-anak kami yang akan masuk sekolah di dalam situasi pandemi, Tuhan tolong mereka, kebutuhan demi kebutuhan Tuhan cukupkan akan anak-anak kami. Dan kami serahkan keluarga kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan perlindungan, penjagaan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan akan rencana daripada pengecatan gedung ke dalam tangan-Mu. Engkau juga akan mencukupi akan kebutuhan yang kami perlukan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Oh, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.